Nah, Pak, setelah viral nih Bapak diliput berbagai TV swasta di Indonesia, apakah Bapak tidak takut nih jembatan itu diambil alih sama pihak pemerintah? Saya semua apapun titipan dari Allah. Masa, ya, mantap loh. Datang dan pergi pun tidak akan ngasih tahu. Allah yang Maha Mengetahui. Kita kenapa harus takut? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan ini video lanjutan yang kemarin yang di jembatan penyeberangan itu. Saya mau nanya-nanya langsung sama Pak Hajinya ya. Pak Haji ini sekarang lagi viral di mana-mana ya. Jadi sosok inspiratif. Usahanya itu banyak banget mengandung unsur ibadah. Amin. Nah Pak Haji, pertanyaan saya, apa motivasi Pak Haji membangun jembatan penyeberangan itu? Nah, jadi begini, Bang Haji Aman. Ya. Sebenarnya kita tuh nggak ada motivasi ya. Ya. Mungkin Allah sudah memberikan saya, menggiring saya mungkin harus melangkahkan ke sana. Saya itu memang didatangi oleh salah satu tokoh masyarakat di sana, sesepuh di sana yang nama Pak Haji Usup. Sekarang pun masih ada, usia 92 tahun. Datang ke saya. Nah, dia tuh memohon Ya. ke saya, minta tolong dibantu karena wilayah dia itu, dusun dia itu rumah B1 itu terisolir, jalannya buntu, jadi kayak kampung mati aja lah. Kampung mati ya, karena di pinggir sungai gitu ya. Iya, mati. Jadi kadang-kadang program pemerintah pun ya maaf, mungkin pemerintah juga mendahulukan kepada yang lebih diutamakan dulu. Iya, nah, yang lebih produktif kan gitu. Penghasilan daerahnya itu minim sekali waktu itu ya. Ya minim, nggak ada. Makanya orang-orang situ juga cari makanan harus ke depan sini, ke wilayah Angadita, ke depan gitu. Nah ternyata setelah beliau datang, Pak Haji Usup, maksudnya bagaimana Pak Haji supaya hidup, tolong buatkan katanya apa penyeberangan. Saya juga belum mengerti penyeberangan itu bagaimana. Kebetulan ada teman saya yang pernah bikin, udah ada ya. Iya. Namanya Pak Haji Iyat. Seperti Pak Haji Iyat, ya akhirnya saya juga nyontek sama beliau gitu, gantian. Iya. Gitu. Saya pertama nyontek sama beliau, oh begini, kira-kira membutuhkan anggaran berapa? Cukup katanya 50 juta. Yang benar Pak Haji 50. Ya cukup. Sampai saya punya uang 80 habis belum apa-apa. Oh, terus? Nah, saya pinjam sama saudara. Sama saudara saya. Iya. 200 tapi cara bertahap. Nah, akhirnya cukup, tapi sebelum operasional saya juga mohon izin dulu sama Bapak Bupati Karawang, Bapak Haji Dr. Les Dedang S. Muhtar. Iya. Menghadap beliau, saya mohon izin, mohon petunjuk, barangkali pemerintah daerah mau kerjasama di bidang PAD. Beliau bertanya ke saya, bikin apa lo? Bikin penyeberangan perahu. Jangan, gua jangan dibawa-bawa. Itu sama Bupati Pak Dadang S. Muhtar. Sekarang masih ngejabat nih sih? Udah enggak sekarang. Itu tahun berapa? 2010. 2010, Nah, oke. Kata Pak beliau, lu mau jalannya sendiri. Ntar ada apa-apa, lu nuntut sama gua. Nah, gitu. Memang mungkin beliau lebih tahu resikonya tinggi. Iya, penyeberangan di atas air. Nah, ada gitu ya udah saya jalan sendiri bareng dengan tokoh-tokoh itu. Saya minta izin ke lingkungan. Nah, minta persetujuan. Ya, pada saat itu juga namanya manusia kan nggak akan sama pro kontra kan gitu. Tapi alhamdulillah yang datang sini banyak yang pro. Nah, begitu udah banyak tanda tangan persetujuan, ya kita buatkan jalan. Akhirnya berjalan lah. Nah, udah berjalan gitu kan ya biasa suka duka di lingkungan. Ada yang merasa bising, terganggu karena belum tahu ajas
manfaat ke depan. Iya, betul. Itu warga sekitar. Warga sekitar, tapi nggak semua lah gitu. Iya, ada sebagian ya. Sebagian merasa bising kan gitu. Nah, saya bilang ini resiko, ini pinggir jalan umum, jalan desa. Kalau Anda nggak mau bising, jangan di sini bangunnya. Terus? Ya di hutan aman kata saya kan gitu. Iya. Ya ini jalan dulu apa rumah dulu? Otomatis jalan dulu. Kalau ada rumah nggak ada jalan juga nggak maju tuh desa itu ya. Betul. Nah biasalah itu mah saya juga nggak emosi, nggak wajar-wajar saja kan biasa itu. Nah udah berjalan ya, satu perahu ya dikerek gitu. Itu saya tuh sama istri tuh kalau ada orang menyeberang di pinggir kali tuh berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan ini supaya sampai tujuan ke pinggir lagi supaya selamat gitu kan. Karena dulu memang bukan seperti yang sekarang ya. Bukan. Yang ditarik itu. Tarik itu ada bentuknya perahu atau getek sih? Perahu. Oh, 2. Iya. Sepaket ada saungnya segala kan gitu. Pakai ditariknya pakai mesin apa pakai manusia? Nah, manusia gitu. Tapi pakai alat ini juga pakai kayu. Jadi nggak luka lah ini mas seling ada kayu. Nah, kalau macet tuh seling di tengah-tengah. Ya, mundur enggak sana. Berdoa aja mau isi tegang itu. Mana orang banyak di situ kan berdoa, ya Allah tolong selamatkan ya Allah. Udah sampai alhamdulillah plong. Iya. Itu apa proses tuh perjuangan. Belum lagi kalau orang yang lewat nih nabrak ayam mau ke penyeberang, kejar-kejar tuh sama warga. Oh, suruh ganti. Ya akhirnya saya ada apa saya ganti kan itu gitu. proses adaptasi sama lingkungan setempat. Betul. Ya? Padahal membawa perubahan kalau menurut saya. Nah, pada situ belum bisa memanfaatkan, ya hanya bisa nonton aja. Sampai karyawan saya pulang dari perahu, mau pulang nih, menghindar ayamnya selamat, karena saya bawa ke rumah sakit. Ada-ada aja. Iya, akibat menghindar ayam tuh, itu duka-dukanya ya. Ya, tapi kita jalani terus. Nah, dengan terus jalan, satu ternyata masih ada kendala juga saya. Udah perahu udah 2 karena kurang tambah 2 kesana kemari ini. Yang di 2 keretan. Yang satu berangkat, yang satu pulang sini kan gitu. Nah, ada kendala. Musibah saya. Apa itu? Musibahnya pada saya karyawan mau berangkat tuh pada naik di perahu, tiba-tiba air tuh pasang. Pasang, begitu pasang mungkin ada kayu besar ke bawah arus nabrak perahu sampingnya. Kebalik atau gimana itu perahu? Langsung bolong pinggirnya itu. Oh, tenggelam. Air masuk, tenggelam lah, karam. Orangnya? Alhamdulillah orang pada saat itu mungkin Allah masih melindungi kita. Orang masih safety, masih banyak pegangan, ada seling kan. Oke. Nah, situ ceburlah motor 23 unit. Diganti sama Pak Haji? Nah, saya kumpulkan yang punyanya, saya mohon maaf atas musibah ini kan tidak ada yang mengharapkan. Tapi saya tetap bertanggung jawab kepada motor-motor Anda yang ternyata bagus-bagus lagi. Sesuai dengan merek-mereknya kendaraan, saya bawa ke bengkel resmi. Iya. Cuman yang 1 unit 24 jam baru ditemukan. Karena air lagi pasang dan kenceng ya. Pada saat itu memang langsung diakalin. Temen yang satu mah 24 jam. Iya. Baru ketemu tuh. Nah, udah gitu, udah beres, jalankan. Nah, terus ada ide lagi anak puasa, begitu air surut, disambung lah si perahu. Oke. Jadi jembatan itu tidak ujung-ujung seperti itu ya? Oh, tidak. Ada pakai perahu dulu, tapi digeret. Itu beresiko kalau menurut saya. Betul. Karena gerak. Betul. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, berapa sih omset per bulan penyeberangan itu? Ya, penyeberangan kan ini tidak ini ya, karena kan tanggal tuh ada tanggal merah ya, hari libur ya. Itu kan beda kalau hari kerja dengan tanggal Sabtu Minggu dengan hari libur beda ya. Kalau 400 masuk lah gitu sebulan gitu. Sebulan berarti ya. Sehari? Ya sehari itu kan kalau ini kan minimal 20 kan itu hari kerja. Minimal? Iya 20 masuk. Maksimalnya berapa sih? Ya maksimal 25 sampai gitu. Wih mantep. Jadi per bulan itu bisa dapat 400 juta? Iya 400 per bulan. Iya. Per tahun tinggal kalikan aja lah ya. Wah mantap jiwa. Nah Pak, setelah viral nih Bapak diliput berbagai TV swasta di Indonesia, apakah Bapak tidak takut nih
jembatan itu diambil alih sama pihak pemerintah. Saya semua apapun titipan dari Allah. Masa, Ya, mantap loh. datang dan pergi pun tidak akan ngasih tahu. Allah yang Maha Mengetahui. Kita kenapa harus takut? Allah mau Pasrah ya. ya pasrah, semua titipan dari rezeki Allah. udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur gitu. Kenapa ya harus kita ini kan nanti jadi pikiran, nanti jadi penyakit. Betul. Banyak duit apapun kalau kita banyak penyakit Percuma apa yang bisa ya. dinikmati. Iya. Benar nggak? Pengen banyak duit yang berkah, jauh dari Mantap. penyakit kan gitu. Nah sekarang kan masalah ini kenapa saya ini bukan saya ingin ria, tidak ingin enggak, saya ingin memberikan inspirasi terhadap masyarakat Indonesia. Ya, dimanapun Mudah-mudahan berada dari ya. dimanapun berada, siapa tahu di lingkungannya masing ada yang bisa dimanfaatkan begini. Nah, bahkan ada video viral di daerah mana itu, Bandung ya? Di daerah Bandung ada jembatan yang tiba-tiba roboh. Saya baca komenannya kok katanya masa saya harus bawa Bapak Haji Endang ke sana untuk ngebangun jembatan sama seperti yang viral di Kerawang ini. Memang luar biasa Pak, saya perhatiin ya. Selain usaha juga nilai ibadahnya besar banget di situ Pak. Amin. Karena Bapak ini memudahkan atau membantu orang yang hilir mudik berangkat kerja, terus berangkat sekolah. Tapi kalau mobil masuk nggak Pak ke situ Pak? Jadi mobil itu hanya sebatas emergensi. Misalnya ada suatu musibah di gitu sana ya, itu jalan utamanya macet. Nah, mungkin bisa, tapi itu pun harus izin dulu ke kita. Kita lihat dulu posisi keadaan Beratnya. keadaan posisi jembatan safety enggak. Ya. Terus nanti udah safety, kita minta dibatasi satu mobil paling 3 orang. Oke. Supir, pasien sama yang ngawal itu baru diizinkan lewat gitu. Nah juga kan kita juga di sini tujuan saya pribadi itu terserah mungkin kalau tanggapan negatif. Ini pribadi saya tuh kan ikut membantu juga program pemerintah. Kan pemerintah wajib kepada rakyatnya itu mensejahterakan masyarakatnya, benar nggak? Iya. Masalah pendidikan, kesehatan. Nah, Pak Haji ini memang membangun jembatan penyeberangan ini guys, dampaknya itu luar biasa. Yang saya perhatiin, yang tadinya desa mati, anggaplah itu desa mati kampung mati, sekarang menjadi kampung yang tanahnya itu jadi punya nilai ekonomis yang tinggi. Betul. Dan di situ sekarang dibangun perumahan. Ada. Terus di pinggir jalan nih, sepanjang jalan Warung menuju kuliner. ke jembatan itu, Warung kuliner semua. itu penuh sama Pedagang-pedagang. jualan makanan ya. Ya macam-macam. Iya. Ini juga udah berapa banyak kan gitu. Nah itu luar biasa Pak Haji. Allah insya Allah akan memudahkan segala halnya untuk Pak Haji. Amin. Pak Haji diberi kesehatan. Amin. Nah setelah sekarang video Pak Haji tersebar kemana-mana viral, pihak pajak, gimana? Ya kita kenapa takut? Karena kan kalau masyarakat yang bijak ya harus taat pajak kan. Mantap, gitu iya. ya. Di mana mau ada pembangunan tanpa masyarakat sadar membayar pajak. Cuman saya juga mohon ya, khususnya mungkin Menteri Keuangan, jajaran ke bawahnya menempatkan orang-orang yang ininya yang harus bijak juga gitu. Iya, Jangan iya. sampai ada kesan masyarakat tuh membayar pajak merasa takut. Itu kan ada sistem tembak. Kalau bisa ini seperti bank, udah walaupun ada TA, teks amnesti dapat mungut. Saya mah basicnya hanya SMP pun nggak tamat, ya TA dapat mungut kan. Tapi guys, walaupun sekolahnya nggak tinggi, pendapatannya waduh. Kan ada TA, teks Luar amnesti. biasa. Nah, seumpamanya walaupun ada TA ini harus bayar sekian. Ya kalau bisa tuh dikasih keringanan, semacam leasing atau bank kasih kredit dulu. Oke. Langsung bayar supaya Iya. semua terpenuhi, masyarakatnya bisa melunasi kewajiban kepada negara. Negara pun ya bisa memanfaatkan hasil pajaknya masyarakat demi nanti kembali kepada masyarakat pembangunannya kan gitu. Iya. Bener nggak? Nah guys, jadi gini nih, Pak Haji ini dulu pernah datang ke rumah saya. Dulu sebelum viral itu ya, Pak Haji ini sosok yang dermawan. Makanya Amin. Allah melipat gandakan rezekinya. Amin. Jadi Pak Haji ini sering mengumrohkan karyawan dan orang-orang yang benar-benar ibadahnya rajin. Tiba-tiba Pak Haji terketuk hatinya terus dibawa. Nah ini jadi contoh buat kita semua ya, buat orang-orang yang mampu rezekinya seperti Pak Haji. Amin.
harta itu nggak dibawa mati. Nah, Pak Haji ini salah satunya itu guys. Jadi kekuatan Allah memudahkan rezekinya itu dari itu. Udah berapa kali haji Pak Haji sama Ibu Haja? Kalau saya mah haji mah sekali. Maaf nih ya, jadi Udah nggak apa-apa. Umroh 3 kali. Tapi saya juga sebenarnya dipanggil haji itu beban. Haji beban. Kenapa beban? Kita ini masih banyak kekurangan kelemahan. Karena kalau orang jadi haji itu benar-benar harus benar amanah. Yang tadinya pelit jadi dermawan, nggak akur dengan lingkungan jadi akur, kan gitu. Nah, yang kurang ibadah harus lebih rajin. Nah, sekarang masih banyak kelemahan. Beban buat saya. Karena haji itu rahasia Allah. Iya. Nah, walaupun di sana kita menindakkan rukun dan wajib udah nggak sah. Diterima dan enggaknya itu Nah, kan Allah. Allahnya. Pulang ke tanah air, turun pesawat haji. Nah, makanya bagaimana niatnya kita berangkat, apa yang dipuji. Nah, itu Allah yang tahu. Iya. Itu makanya ngomongin orang aja kan udah salah satu bisa membatalkan. Betul. Nah, jadi saya juga sebenarnya dipanggil haji itu karena udah uming. Cuma beban buat saya. Saya belum benar-benar sempurna kan gitu. Kasihan sama orang-orang yang sudah haji yang benar-benar udah menjalankan amanahnya. Sedangkan saya belum. Nah, ini kasihan. Jadi gitu. sekali lagi Pak Haji ini sosok inspiratif ya, dermawan, rajin ibadah. Bahkan tadi saya lihat di depan itu ada pengajian ya rutin. Ada rutin. Itu tiap hari apa Pak? Hari Senin ibu-ibu. Iya. Malam Kamis anak-anak. Malam Jumat bapak-bapak. Oke. Nah, jadi seminggu 3 kali. 3 kali pengajian. Bapak usaha bisnis Bapak itu apa aja sih sekarang Pak? Ya ada ya sampingan lah. Itu ada ngelola apa LPG, air minum, ada supplier material, ekspedisi juga gitu. Oh. Ada gitu sampingan lah. Dan tadi kembali masalah pajak, saya diutamakan pajak Allah dulu. Wah, itu wajib Pak. Bener. Pajak Allah dulu. Iya. Ini suami istri yang inspiratif guys ya. Bahkan di depan rumah loh, depan pintu tadi. Itu ada pengajian ya. Ada. Nah, bahkan di depan rumahnya Pak Haji ini nggak dibuat taman, tapi malah dibuat Musola. musola. Ya, musola untuk umum di situ. Dulu ada kontrakan. Iya. Nah, satu bulan tuh 1.300.000. Iya. Tapi saya pikir lebih manfaat dari musola lah. Iya, iya. Uang mah berapapun kadang-kadang habis. Jadi gitu itu kan. tabungan untuk akhirat ya. Amin, insya Allah. Di sekeliling rumah Pak Haji ini kontrakan berapa kamar ini Pak? Dulu mah banyak. Kontrakan saya ada 40 pintu. Udah Ya. saya steril ya. Yang satu yang di sana tuh khusus cewek. Ya. Tapi kadang-kadang ada cowok tengah malam keluar. Waduh, itu Akhirnya kacau. udah saya bongkar lah. Gitu, saya bongkar di sini Iya. pun udah saya kurangin hanya yang udah berkeluarga aja. Iya, Gitu. Jadi saya khawatir tercampur aduk nanti hasil ini saya dengan Itu- barang-barang yang haram gitu. Wih, mantap luar biasa. Nah, saya Oke Pak Haji, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ini suatu kehormatan bisa main ke Pak Haji, sosok inspiratif. Ini bisa jadi contoh buat anak-anak milenial juga. Amin. Bahwa hidup itu kalau mau sukses ya pertama kita harus kerja keras. Amin. Dan harus rajin ibadah, rajin sedekah. amin. Iya nggak Pak Haji? Amin. Ya. Seperti Pak Haji ini. Amin. Tidak orangnya itu seperti kacang, tidak lupa pada kulitnya. Satu lagi boleh tambah. Oke, apa? Saya sering ngumpulin karyawan saya. Anda ingin ada perbaikan nggak hidup? Ya. Kan gitu. Kalau Anda ingin ada perubahan hidup Anda harus rubah. Allah tidak akan merubah nasib Anda. Betul. Kan gitu. Betul. Nah sekarang gini, Anda kerja di saya, Anda dapat uang makan sekian. Masih ada orang yang belum makan. Tolong sisihkan. Betul. Aduh. Anda berapapun nilainya, sisihkan. Saya bikin kotak itu. Betul. Kotak di situ. Jadi setahun kalau nggak kepake, nah nanti keluarkan atau zakatkan kemana sedekahkan. Jadi Iya. bahwa Anda tuh sudah mampu bisa memberi. Kalau orang mampu pun jangan lihat kayanya, yang udah bisa memberi walaupun nilainya 1.000 itu orang mampu. Iya. Walaupun istana, mobil mewah tapi hanya begini aja ya belum mampu. Oke guys, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA teman-teman semua. Biar tahu bahwa hidup ingin dimudahkan rezekinya itu, benar apa kata Pak Haji, harus selalu berbagi ya Amin. terhadap sesama. Ya.
Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.